Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Puri Arta, Bapak Muammar Ma'ruf SS. Yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Erna Rashid SE, serta rekan-rekan guru SD Puri Arta yang saya banggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin saya selaku moderator akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Yayasan Puri Arta. Yang ketiga, diseminasi budaya positif. Yang keempat, penutup. Baiklah, kita buka acara pada siang hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Ya, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Yayasan Puri Arta yang akan dipimpin oleh Ibu Irin Noprianti SPD. Kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku dan ku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Di sini kami Yayasan Puri Arta, cinta dan wujudkan cita-cita bersama. Kami semua untuk bangsa dengan petunjuk Tuhan yang Esa, membentuk manusia beriman dan menjadi bangsa mulia, menuju bersama menembus cakrawala Indonesia.
Hadirin dimohon duduk kembali. Langsung saja teman-teman, kita langsung ke acara inti. Sebelumnya izinkan saya membacakan pantun, mohon sumbangan cakapnya. Jalan-jalan ke toko. Belum. Jalan-jalan ke kota Roma. Di sana cuma buat kemah. Mari kita simak bersama-sama persentase dari Ibu Umi Nur Halimah. Kepada Ibu Umi kami persilahkan. Cek. Baik Ibu Silvi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat teman-teman? Alhamdulillah semangat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, ikut duduk bersama di sini untuk saling belajar tentang budaya positif. Baiklah teman-teman, langsung saja. Di sini saya untuk memenuhi tugas, salah satu tugas di modul 1.4 dari pendidikan guru penggerak CGP Angkatan 8 Kabupaten Karawang. Di mana tugas akhir modul ini adalah tentang diseminasi budaya positif. Nah, di sini nanti kita akan bersama-sama sharing ya, Bapak Ibu semua. Jadi sebelumnya tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu perkenalkan, ini adalah orang-orang yang membimbing saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 8 ini. Yang pertama, Ibu fasilitator saya, Ibu Jenny Ambiani MPD. Nah, beliau yang membimbing saya ketika mengikuti kelas online, lebih tepatnya pada saat Zoom dan kegiatan di LMS. Dan yang berikutnya adalah ini Ibu Lilis Anggi Cayanati SPDMM. Beliau pengajar praktik. Jadi setiap kita ada pendampingan atau lokakarya, beliau yang membimbing kami. Langsung saja Bapak Ibu, latar belakang dari kegiatan diseminasi ini adalah budaya positif untuk membentuk disiplin positif di lingkungan sekolah. Hal yang mendasari saya melakukan tindakan ini adalah untuk mewujudkan murid dengan karakter pelajar profil pelajar Pancasila melalui penerapan budaya positif, di mana kita ketahui bersama bahwa ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila, yaitu apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri dan kreatif. Ya, seperti yang sudah di kurikulum Merdeka juga sama, yaitu profil pelajar Pancasila ada 6 dimensinya. Nah, selanjutnya yaitu tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Ini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di mana di budaya positif ini memuat 5 elemen. Yang pertama yaitu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga posisi kontrol, yang keempat keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ada 5 elemen yang akan kita bahas pada siang hari ini. Budaya positif ini kenapa harus didiseminasikan? Karena ini sangat penting sekali diterapkan di sekolah kita. Seperti kata Diki Hajar Dewantara bahwa peserta didik yang merdeka adalah peserta didik yang memiliki disiplin positif yang tinggi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Jadi bukan dari paksaan ataupun karena dengan motivasi yang lain, tetapi motivasi ini dari dalam diri anak tersebut. Nah, sebelumnya ini tentang perubahan paradigma belajar, bahwa pembelajaran
sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, kenapa harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman? Nah, di era sekarang, abad 21 sekarang, di mana teknologi semakin canggih, tentunya peserta didik kita juga harus dapat memiliki keterampilan yang mengikuti dengan perkembangan zaman, yaitu tentang teknologi. Yang kedua adalah pembelajaran yang berdiferensiasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan keleluasaan bagi peserta didik. Peserta didik tidak dapat dipaksakan, tetapi sebagai pendidik kita harus dapat memfasilitasi dengan berbagai peserta didik yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Sedangkan yang ketiga yaitu pembelajaran berpihak dan berpusat pada peserta didik. Nah, di era sekarang ini tidak lagi guru itu menggunakan metode serama, tidak lagi siswa itu sebagai objek pembelajaran, tetapi untuk sekarang di kurikulum Merdeka ini peserta didik yaitu sebagai subjek pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini pendidikan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini ada beberapa contoh yang sudah diterapkan, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam. Nah, di mana tidak lagi pembelajaran itu hanya dilakukan di dalam kelas, tapi bisa di luar kelas dengan mengeksplor lingkungan, sehingga pembelajaran menjadi lebih nyata dan kontekstual, tentunya berpihak kepada peserta didik. Dan yang kedua adalah sesuai dengan kodrat zaman, di mana sekarang pembelajaran bisa dilakukan dengan berbagai macam teknologi. Nah, di sini siswa untuk bisa memiliki keterampilan pembelajaran yang berbasis teknologi. Selanjutnya Bapak Ibu yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi dan karakter profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pelajaran untuk memenuhi kebutuhan individual siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Betul sekali, di mana kita dalam satu kelas itu bertemu dengan berbagai macam anak yang memiliki karakter dan keunikannya masing-masing. Kita tidak bisa menjudge anak itu harus seperti ini, seperti itu, tapi kita sebagai pendidik harus bisa memfasilitasi mereka agar dapat berkembang maksimal sesuai dengan minat, bakat, mungkin dengan gaya belajar masing-masing anak yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu ini dimensi yang termuat dalam profil pelajar Pancasila. Di sini saya mencontohkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu melalui kegiatan keagamaan, yaitu sholat duha berjamaah dan berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu kegiatan pembiasaan dan karakter budi pekerti. Nah, ini contoh dari kegiatan pembiasaan disiplin tentang kegiatan upacara bendera yang dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme dan disiplin. Nah, kegiatan upacara yang kita laksanakan setiap hari Senin, nah itu selain untuk disiplin juga untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada peserta didik kita. Mungkin bisa dengan bangun pagi, mungkin bisa dengan rasa tanggung jawab, memakai seragam yang lengkap, dan yang lainnya. Selanjutnya Bapak Ibu, nah di kelas tadi selain pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, nah di sini
kedua, anak-anak SD yang usianya antara 6 sampai 12 tahun, kita ketahui bersama bahwa fokusnya berarti misal 10 tahun, 10 tambah 2 hanya 12 menit. Oleh karena itu kita sebagai pendidik sudah harus banyak memiliki referensi tentang ice breaking. Contohnya tadi, kenapa harus ice breaking? Iya, karena untuk menghilangkan kejenuhan agar mereka bersemangat lagi. Nah, di sini kita akan coba bersama-sama ya Bapak Ibu mengikuti ice breaking tersebut dengan ice breaking yang satu kali, tangannya seperti ini, berdua kali, bertiga kali, berkali-kali, berciki, bisa Bapak Ibu? Ya, kita coba ya, semangat ya. Semangat pagi Bapak Ibu. Baik, bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, berkali-kali, berciki. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Nah, ini bagian dari ice breaking untuk menghilangkan kejenuhan dan kebosanan siswa sehingga mereka lebih semangat lagi dalam mengikuti pelajaran. Sedikit sharing Bapak Ibu, mungkin ini akan bermanfaat. Pada saat awal masuk sekolah, pada saat awal masuk pembelajaran, tentunya kita ada yang dinamakan masa MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, di sini biasanya satu kelas itu belum saling kenal ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan sharing ada sebuah game permainan untuk saling berkenalan. Caranya seperti apa? Nanti Bapak Ibu silakan berdiri. Mohon maaf, silakan berdiri. Nah, setelah itu yang saya tembak langsung duduk. Nah, misalnya Bu Rani, saya tembak Bu Rani, dor. Nah, duduk. Nanti antara Bu Melani dan Bu Tita saling menyebutkan namanya cepet-cepetan sambil menembak. Bu Tita nembak Bu Melani nembak Bu Tita. Ya, misal dor, cepet-cepetan, Melani. Nah, nanti yang lebih cepat itu yang nah, itu game biar saling menghafalkan nama teman. Itu sangat bermanfaat ketika awal masuk pembelajaran. Siap Bapak Ibu? Siap. Kita coba ya. 1 2 dor. Bukan Bu Dewi, sepertinya harusnya menyebutkan nama Dewi. Iya. Baik, yang menang Bu Rani ya. Sekali lagi ya. 1 2 dor. Iya. Bu Jenny kaget sendiri sepertinya ya. Ya, seperti itu lagi ya. 1 2 dor. Baiklah Bapak Ibu, tepuk tangan buat kita semua ya. Iya Bapak Ibu, barangkali bermanfaat ya Bapak Ibu. Dengan seperti itu anak-anak nanti akan lebih cepat-cepatan menyebutkan nama dan tanpa disadari anak akan tahu bahwa oh itu ternyata namanya Rani, oh itu namanya Dewi, seperti itu. Karena anak-anak SD mungkin tidak banyak yang sudah percaya diri seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk nanya teman saja kadang malu-malu. Jadi kita sebagai pendidik harus lebih kreatif dalam mengajak peserta didik kita untuk bisa lebih percaya diri, bisa lebih mengeksplor dirinya. Baik Bapak Ibu, itu sekilas tentang ice breaking. Kita kembali ke laptop. Nah, bahwa sekarang yang selanjutnya yaitu, nah ini contoh pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran yang menyenangkan. Jadi selain dengan ice breaking tersebut, nah kita juga harus menyesuaikan perkembangan anak. Anak itu di usia SD sedang berada di masa operasional konkret, di mana anak-anak itu belajar secara langsung itu lebih menyenangkan. Kadang-kala di kelas itu membosankan. Nah, kita ajak keluar kelas
dikerjakan. Nah, untuk nomor 2 nanti membuat soal, dilempar lagi, ambil kertas lagi, dan begitu seterusnya. Nanti dari guru mungkin ada 5 soal. Jika sudah sampai 5 soal, nanti akan dievaluasi bersama. Jadi di sini murid akan belajar mengerjakan soal, membuat soal, dan memecahkan soal tersebut. Seperti itu. Nah, mohon maaf ya Bapak Ibu, suaranya sangat cempreng sekali. Mohon maaf. Nah, ini mereka sedang membuat pertanyaan. Guru di sini juga tidak asal lepas tangan, tapi guru juga membimbing mereka untuk mengikuti petunjuk dari permainan tersebut. Nah, setelah itu ketika sudah membuat soal, selanjutnya, nah mereka mengambil satu buah bola. Bolanya diambil, setelah itu mereka mulai mengerjakan soal tersebut. Iya. Tidak lupa setiap kali pembelajaran, guru juga tidak lupa memberikan refleksi. Kita menanyakan kepada murid-murid kita, apakah pembelajaran kita dapat diterima dengan baik oleh mereka? Apakah mereka merasa senang? Apakah mereka malah bingung? Nah, ini sangat penting ditanyakan untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk ke poin yang pertama tadi, yaitu tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan pada seseorang dengan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin di sini sangat penting diterapkan di sekolah untuk menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik kita. Disiplin positif di sekolah, nah ini di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal ini bertujuan untuk membuat murid menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, di sini disiplin positif di sini sangat penting diterapkan di sekolah, terutama sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, karena tidak lagi pembelajaran itu secara dengan metodenya itu metode ceramah atau sekedar yang masa lalu saja, tetapi lebih ke pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang selanjutnya adalah ini contoh beberapa penerapan disiplin positif. Nah, ini yang pertama yaitu berbaris sebelum masuk kelas. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini juga sudah menerapkan hal yang sama. Setiap pagi sebelum masuk kelas mereka berbaris untuk meningkatkan kedisiplinan mereka. Yang kedua yaitu mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Dan yang terakhir yaitu memakai seragam dan atribut lengkap. Ini beberapa contoh penerapan disiplin positif yang sudah kita terapkan di sekolah. Tentunya masih banyak contoh yang lainnya lagi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setiap peserta didik melakukan disiplin. Mereka berdisiplin, tentunya mereka mempunyai alasan. Mereka mempunyai motivasi. Kenapa mereka disiplin? Nah, ini ada bermacam-macam motivasi yang mereka lakukan. Mereka menerapkan disiplin itu, mereka mempunyai motivasi, alasan
disiplin, murid datang ke sekolah tepat waktu mungkin dengan motivasi, dengan alasan mereka tidak mau dihukum. Mereka tidak mau diperlakukan, wah kamu terlambat, kamu dapat poin. Nah seperti itu. Ini satu alasan motivasi mereka melakukan disiplin yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah di sini tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak SD terutama mereka itu lebih senang itu ketika mereka dipuji, mereka mendapatkan penghargaan. Nah, di sini mereka punya motivasi, jika saya datang tepat waktu, saya akan dipuji oleh bu guru saya tidak akan dimarahi mama saya. Nah, itu motivasi yang kedua. Sedangkan motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini Bapak Ibu, untuk nomor 1 dan nomor 2 ini termasuk motivasi eksternal, di mana motivasi ini berasal dari luar diri peserta didik. Sedangkan yang nomor 3 ini adalah motivasi internal yang berasal dari dalam diri peserta didik, yaitu ingin menghargai dirinya sendiri dan lebih bisa bertanggung jawab. Nah, menurut Bapak Ibu di sekolah kita di SD Puri Arta, motivasi mana yang sudah mereka terapkan ya Bapak Ibu? Nomor 1 kah? Nomor 2 kah? Atau nomor 3? Ya, ada yang tiga-tiganya. Ya, mungkin sebagian mungkin ada yang menjawab nomor 1, mereka menghindari ketidaknyamanan dan tidak mau dihukum. Nah, tugas kita sebagai pendidik untuk mengatasi peserta didik kita yang mungkin masih motivasinya nomor 1 dan nomor 2, tugas kita adalah memberikan contoh yang baik, memberikan teladan yang baik kepada peserta didik kita. Tentunya mereka akan menilai, Bapak Ibu guru kita datang tepat waktu, Bapak Ibu guru kita sopan, Bapak Ibu guru kita mematuhi aturan. Nah, di sini mereka akan termotivasi juga tentunya dalam diri mereka bahwa dengan lebih bertanggung jawab dan lebih melaksanakan disiplin tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada studi kasus. Nah, tadi seperti saya sebutkan di depan bahwa setiap perilaku manusia itu punya alasan. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa memperhatikan kasus yang ini, coba nanti jawab pertanyaannya. Nah, silakan dipahami baik-baik ya Bapak Ibu. Ini aku akan kasih kalian teka-teki logika paling baru dan pastinya lebih sulit lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya. Coba Pak Haji, ayo Pak. Kalian udah siap belum? Kalau sudah, langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Farhan adalah seorang mahasiswa yang terkenal akan kecerdasannya di kampus guys. Ia selalu mendapatkan beasiswa karena prestasinya tuh. Tapi pada hari Rabu siang, ia ditemukan tewas dengan luka tusuk di toilet kampusnya. Polisi datang ke TKP dan memanggil para rekan Farhan yang dicurigai telah melakukan pembunuhan. Yang pertama ada Oki. Ia bilang, "Halo Pak, nama saya Oki. Memang benar saya adalah teman si Farhan. Tapi saya nggak mungkin melakukan pembunuhan itu Pak. Hari ini aja saya lagi sibuk belajar karena ada tulis ambil nilai dari dosen. Gak mungkin banget kan saya yang telah membunuh Farhan. Nah, saya baru tahu pembunuhan ini ketika Bapak memanggil saya untuk dimintai keterangannya Pak." Yang kedua adalah Rido. Ia bilang, "Perkenalkan namaku Rido Pak. Ada apa ya? Saya sama sekali nggak tahu nih apa yang terjadi. Tadi pagi saya sempat mengajaknya untuk keluar sekolah karena ada barang yang ketinggalan di sana. Tapi dia nggak mau ikut karena katanya ada yang harus dilakukan. Jadi saya pergi sendiri dari keluar. Setelah aku mengetahui ini, saya jadi merasa bersalah nih gak memaksanya untuk menemani saya. Mungkin kalau saya memaksa, gak akan ada kejadian seperti ini." Yang terakhir adalah Auni. Ia berkata, "Perkenalkan, namaku Auni Pak. Saya nggak tahu kenapa ada yang tega membunuhnya. Aku dari pagi harus latihan di sepak bola di kampus karena minggu depan akan ada turnamen antar kampus nih Pak. Lagian aku juga nggak terlalu dekat sih dengannya. Tapi aku tahu kok kalau dia orang yang sangat cerdas dan aku ingin berprestasi seperti dia Pak.
Setelah mendengar alasan dari para temannya, akhirnya polisi mengetahui siapa pelakunya. Menurut kamu, siapakah yang patut dicurigai? Nah, coba Bapak Ibu, tadi sudah menyimak ceritanya ya Bapak Ibu. Coba siapa yang mau berpendapat? Ayo. Ya, Bu Melani silakan. Terima kasih Bu Umi atas Boleh berdiri Bu Mel? Ya. Menurut saya pelakunya adalah Almi. Kenapa? Almi yang nomor berapa tadi? Nomor 3. Nomor 3. Karena kan tadi dia bilang walaupun aku tidak dekat dengannya, tapi aku tahu dia anak yang sangat cerdas dan aku ingin cerdas seperti dia gitu kan. Itu sudah mengindikasikan Motivasinya ya. kecurigaan. Motivasinya berarti Pengen pintar seperti Iya. yang korban. oh iya, baik. Bu Melani terima kasih atas jawabannya. Coba Bapak Ibu yang lain siapa tahu berbeda. Bu Erna barangkali? Yang lain coba Pak Haji. Pak Haji nomor berapa kira-kira? Pelakunya yang mana Pak Haji? Sebenarnya saya nggak mau suzon nih. Iya. Tapi- Jadi yang boleh suzon ya Pak ya? Yang boleh suzon itu hakim, Iya. polisi dan yang apa ya kejaksana gitu deh. Ya Pak, betul. Tapi karena saya dipaksa, Silakan Pak. saya pilih nomor 2 gitu ya. Ridho. Nomor 2. Oh ya. Kenapa Pak? Alasannya apa? Motivasinya apa? Karena dia ngajak ke loker tuh, ada kata-kata ngajak ke loker. Kan kejadiannya di loker ya. Ya, kejadiannya di loker, betul. Sebelumnya mohon maaf udah suzon nih semua. Ya itu Ya, aja ya, alasannya. ya. Baik Pak. Nah, dari Bu Melani dan Bu Pak Wana ada yang lain barangkali saya berbeda Bu Mi. Seperti itu. Tidak ada? Baik. Setiap orang itu pasti punya motivasinya masing-masing ya Bapak Ibu. Mari kita lihat jawabannya. Langsung saja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Nah, siapa ya? Coba. Jawabannya adalah Dede. Jadi pelakunya adalah Ridho guys. Bu Melani. Mantap tuh. Jadi udah jelas banget. Oh iya. Iya, jadi ternyata pelakunya benar yang tengah ini ya. Tapi mungkin tadi Bu Melani menyampaikan katanya ingin belajar sama ya. Dia anak yang sangat pintar seperti itu. Ternyata setelah kasus ini ternyata barang buktinya ada yang ketinggalan, yaitu berupa sobekan bajunya ini. Ya betul. Nah itu sebagai barang bukti. Ini bagian kerah bajunya ternyata sobek. Bisa jadi pada saat itu terjadi ini tarik menarik seperti itu. Ya, jadi Pak Haji berarti benar suzon ya Pak Haji ya. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas jawabannya. Kita bebas berpendapat. Kita bebas berpendapat di sini, silakan ya. Hadiahnya nanti ya Pak ya. Baik, selanjutnya yaitu di sini ada tadi setiap orang peserta didik mempunyai motivasi yang berbeda-beda. Nah, motivasi ini disebut dengan bisa jadi mereka mempunyai motivasi tersebut karena kebutuhan mereka itu tidak tercukupi. Contohnya dalam sekolah. Misalnya peserta didik kita melakukan pelanggaran atau tidak mematuhi aturan, itu bisa jadi mereka telah gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, di mana kebutuhan dasar di sini biasanya yang kita ketahui hanya ada 3, sandang, pangan, dan juga papan. Tapi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Baiklah Bapak Ibu, nah dari kelima kebutuhan dasar ini, untuk yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Ini lebih ke kebutuhan yang bersifat fisiologis tentang sandang, pangan, dan papan. Ini termasuk kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua yaitu kebutuhan psikologis atau kebutuhan merasa aman. Nah, kebutuhan dasar yang kedua yaitu kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Nah, kebutuhan yang kedua ini kebutuhan untuk diterima oleh kelompoknya. Nah, ini ingin menjadi bagian dari suatu kelompok. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan akan kebebasan.
suatu soal. Nah, aku senang main kejar-kejaran dengan Bu Guru. Nah, ini mungkin Yusran senang main kejar-kejaran dengan Bu Guru. Nah, seru. Nah, ini kira-kira menurut Bapak Ibu, Yusran ini sedang memenuhi kebutuhan apa ya Bapak Ibu? Ada kesenangan, kebebasan, suasana tekan cinta dan kasih sayang. Yang mana Bapak Ibu? Yang mana? Yang tentang kesenangan. Nah, dia Yusran ini senang kejar-kejaran. Nah, ini Yusran ini membutuhkan pembelajaran yang menyenangkan. Coba Bapak Ibu di soal yang kedua. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, ini apa? Iya, sudah jelas sekali ya Bapak Ibu bahwa di sini peserta didik kita ingin memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Nah, ini untuk soalnya yang kelima yaitu tentang posisi kontrol. Nah, posisi kontrol restitusi ya, Pak Haji ya. Jadi ketika peserta didik kita melaksanakan disiplin, memiliki motivasi yang tadi ada 3 ya, itu sebagai pendidik tentunya kita harus ada yang mengawasi, harus ada yang mengontrol. Nah, kontrol ini bisa oleh guru, oleh orang tua atau oleh atasan. 5 posisi kontrol ya. Nah, ini dia nih dosen dalam bukunya Restitution, Retraction, Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat? Memerdekakan? Memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Nah, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru yang orang tua ataupun atasan dalam melaksanakan kontrol. Nah, nanti di sini ada 5 jenis posisi kontrol ya. Saya jelaskan terlebih dahulu. Posisi yang pertama yaitu sebagai penghukum. Biasanya posisi penghukum ini dengan nada suara yang tinggi, dengan nada bicara yang tinggi dan tegas. Nah, ini biasanya patuhi aturan sekolah atau berdiri di depan kelas. Nah, ini posisinya sebagai penghukum. Dan yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, ini biasanya dengan kata-kata yang lembut tapi penuh dengan sindiran. Kamu lagi, ibu kecewa sekali. Bagaimana kalau orang tuamu tahu? Nah, berarti dengan kata-kata yang lembut tetapi membuat peserta didik kita menjadi minder, menjadi merasa bersalah. Dan posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, yang tertib ya. Kali ini tolong bantu ibu ya. Buat ibu bangga ya. Nah, ini posisi sebagai teman. Tetapi dengan posisi ini ternyata memberikan dampak yang tidak baik karena dapat merusak hubungan tentu saja. Dan yang kedua adalah tentunya peserta didik kita itu menjadikan kita teman, tetapi ke guru lain mungkin tidak akan memperlakukan hal yang sama. Jadi kalau kita posisinya sebagai teman, mungkin mereka akan mematuhi peraturan kita saja, tetapi untuk guru lain mereka cuek, tidak mau karena tidak menganggap guru itu sebagai temannya. Dan yang keempat yaitu sebagai pemantau. Nah, di sini pemantau ini lebih ke menerangkan ke konsekuensinya. Kamu sudah melanggar, tahukah peraturan dan konsekuensinya? Silakan kerjakan halaman sekian. Nah, ini namanya posisinya pemantau. Dan yang terakhir yaitu manajer. Nah, di posisi ini Bapak Ibu untuk manajer sebagai guru itu tidak langsung menyalahkan jika peserta didik kita melakukan kesalahan, tetapi kita coba ajak bicara terlebih dahulu. Kita tanyakan terlebih dahulu kenapa anak tersebut melakukan tersebut. Tentunya mereka mempunyai alasan. Dan selain itu di posisi manajer ini
pilih-pilah yang menemukan solusi tersebut, dan akan tentu saja kalau mereka menemukan solusinya sendiri, mereka akan lebih bertanggung jawab dalam menerapkannya. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah disediakan post-it yang ada di depan Bapak Ibu. Silakan yang warna orange. Yang warna orange silakan. Dari kelima posisi kontrol ini, menurut Bapak Ibu, mana yang Bapak Ibu terapkan di sekolah? Yang sering Bapak Ibu terapkan di sekolah? Silakan, ya. Di sini bukan buat mengetahui yang salah dan benar ya Bapak Ibu, tapi kita sama-sama merefleksi selama ini kita berada di posisi kontrol yang mana. Seperti itu. Silakan ditulis Bapak Ibu, hanya misal satu penghukum. Nah, seperti itu aja. Setelah itu boleh ditempelkan di depan. Maka Bapak Ibu. Yang sudah silakan boleh menempelkan di papan tulis. Silakan Bapak Ibu. Tadi ada 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Silakan Bapak Ibu merefleksi. Nah, sejauh ini kira-kira posisi yang mana yang sudah Bapak Ibu terapkan di sekolah? Bukan untuk mengetahui salah dan benar ya Bapak Ibu. Kita sama-sama merefleksi diri. Jika sudah, silakan Bu Jenny. Boleh ditempelkan di depan. Bu Irin, Bu Kiki, begitu silakan. Ya, silakan. Ini ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Oke. Ya, sudah. Oke, silakan Bapak Ibu. Tutupannya sini ya. Nggak kelihatan. Nah, ayus. Masih ada? Oh ya, Bu Melani silakan. Ini yang bahasanya dua. Oke. Nah, baik, sudah selesai Bapak Ibu, silakan. Terima kasih atas jawabannya, atas kejujurannya. Alhamdulillah guru-guru kita di SD Puri Harta sudah banyak yang menerapkan posisi kontrol yang kelima, yaitu tentang manajer ya. Nah, di sini ada beberapa yang masih di pemantau, teman, dan pembuat merasa bersalah. Memang dalam menerapkan posisi kontrol ini kita tidak harus selalu di manajer, tapi ada kalanya kita juga berada di pembuat merasa bersalah, atau mungkin kita sebagai teman, biar anak murid kita lebih terbuka kepada kita. Jadi mungkin di suatu saat kita juga ada di posisi yang pemantau, pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman. Namun untuk posisi kontrol di sini yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa yang paling sesuai dengan usia perkembangan anak adalah posisi sebagai manajer. Terima kasih Bapak Ibu untuk jawabannya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, ini adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi sebelumnya Bapak Ibu kami jelaskan bahwa kenapa bukan peraturan. Nah, kalau peraturan itu dibuat oleh satu arah, dibuat oleh sekolah. Nah, siswa hanya menerima aturan itu saja. Mereka tidak dilibatkan dalam pembuatan aturan tersebut.
peraturan sekolah. Sedangkan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang ada pada diri anak ini, di mana dalam pembuatan keyakinan kelas ini kita melibatkan siswa, melibatkan peserta didik. Nah, guru di sini hanya memfasilitasi untuk coba kita membuat keyakinan kelas bersama, dan selanjutnya tentu saja dipatuhi tidak hanya oleh anak murid saja, tetapi juga oleh guru. Nah, ini dalam ciri-ciri keyakinan kelas. Nah, ini antara lain ada ciri-cirinya. Yang pertama yaitu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ini artinya apa? Dalam pembuatan keyakinan kelas sebaiknya tidak terlalu banyak, Bapak Ibu. Kenapa? Tujuannya agar mudah diingat, tetapi mencakup dari beberapa nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah. Yang kedua yaitu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Apa itu artinya? Artinya selama ini mungkin kita sering mendengar jangan buang sampah sembarangan, jangan berisik. Nah, di sini dalam keyakinan kelas kita menggunakan kalimat yang positif, menghindari kata dilarang, jangan, dan tidak boleh. Misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita bisa menggantinya dengan kalimat buanglah sampah di tempatnya. Atau tidak boleh berkata kasar. Nah, tidak boleh berkata yang tidak pantas. Nah, ini bisa diganti dengan berkata sopan, atau bisa juga saling menghormati dan menghargai. Jadi di sini kita menggunakan kata-kata yang positif. Tujuannya untuk apa? Ini untuk meningkatkan motivasi mereka bahwa mereka melaksanakan nilai-nilai kebajikan, ya. Tidak hanya untuk mematuhi aturan saja. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak, ya. Ini tadi sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Betul. Jadi di sini hanya yang inti-intinya saja biar mereka lebih ingat. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Jadi keyakinan di kelas tersebut juga harus dipatuhi oleh semuanya, tidak hanya oleh siswa saja, tetapi juga oleh semua warga kelas. Nah, pembuatan keyakinan kelas ini melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Nanti kalau masih ada waktunya kita akan belajar bersama membuat keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Misalnya kita ada keyakinan kelas bahwa tempat duduknya di rolling. Nah, mungkin awalnya itu di rollingnya sebulan sekali, tetapi seiring berjalannya waktu ternyata ada anak yang bosan kelamaan. Nah, ini bisa ditinjau kembali, mungkin bisa direvisi menjadi 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali. Seperti itu Bapak Ibu untuk keyakinan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 3B. Nah, ini keyakinan kelasnya menggunakan kata-kata yang positif. Ini contohnya menjaga kebersihan kelas, saling peduli, saling menghargai dan membantu sama sesama, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, memakai seragam lengkap, tepat waktu dan aktif dalam pembelajaran di kelas. Nah, diharapkan dengan penggunaan kata-kata yang positif ini dapat memunculkan motivasi intrinsik mereka untuk terus menerapkan disiplin-disiplin yang ada di sekolah. Baik Bapak Ibu, nah ini yang terakhir, materi yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Dari tadi ngomong restitusi. Nah, apa sih restitusi? Ini dia. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini sebagai guru itu kita bukan mau memisahkan anak dengan kelompoknya, tetapi sebagai guru kita mau mengembalikan anak tersebut ke kelompoknya dengan sikap yang sudah kuat, dengan karakter yang lebih kuat dari sebelumnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yaitu dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan
tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah, biasanya dalam menstabilkan identitas kita setiap orang ini menanyakan terlebih dahulu, membuat pernyataan terlebih dahulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, setiap orang punya tidak lepas dari masalah. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, ini bisa dengan pertanyaan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kamu tentu punya alasan mengapa kamu melaksanakan tersebut. Kenapa kamu keluar kelas? Tentunya kamu pasti punya alasan. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Sedangkan tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan yang tadi sudah disepakati. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kita mengingatkan kembali kepada peserta didik kita. Jika mereka melanggar keyakinan kelas kita ingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah, yang selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, bisa dengan pada penerapan segitiga restitusi ini tentunya posisi kontrol guru yaitu sebagai manajer. Betul sekali Pak Haji ya. Nah, di sini saya akan ada contoh. Nah, contoh studi kasus ini adalah salah satu tugas demonstrasi kontekstual saya tentang penerapan segitiga restitusi. Nanti di sini kita bisa saling sharing bersama bagaimana caranya. Nah, seperti itu. Ini silakan Bapak Ibu bisa disimak terlebih dahulu tugas demonstrasi kontekstual saya penerapan segitiga restitusi. Nah, ini untuk kasus yang pertama yaitu Talita tidak terima tugas kerjaannya dicontek sehingga dia marah. Oh begitu, wajar jika kamu kesal. Jika ibu ada yang menguji kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Lalu sebaliknya akan menjadikan. Oh gitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Oh iya, wajar ya jika kamu marah. Ibu menghargai tindakan kamu yang tidak lebih buruk dari itu. Misalnya dengan memukul. Nah, sekarang coba kita pikirkan bersama. Tindakan kamu apakah sudah sesuai dengan Nah, kesepakatan? ini menanyakan keyakinan. Iya, kesepakatan kelas apa yang sudah kamu langgar? Iya, menurut kamu menghargai antar teman itu penting apa tidak? Baik, jika itu penting, menurut kamu keyakinan apa yang harus kamu perbaiki ketika Marika sedang marah?
Nah, ini untuk contoh kasus yang pertama tadi, nah ini juga posisi kontrol guru yaitu sebagai manajer. Guru tidak asal menghukum atau menganggap siswa itu bersalah, tetapi kita klarifikasi terlebih dahulu. Nah, di sini restitusi di sini sama dengan coaching ya Bapak Ibu, seperti kita mengikuti pelatihan kemarin, ini restitusi sama dengan coaching. Di sini ada soal studi kasus yang kedua. Kasus yang kedua yaitu Niko sering datang terlambat ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Oh, tadi mendengar dari Bu Pike, katanya Niko sering datang terlambat ke sekolah. Apakah benar? Langkah-langkahnya sama ya Bapak Ibu. Sudah 5 kali. Nah, sering terlambat datang itu suatu kesalahan bukan? Iya, baik Niko, berbuat kesalahan itu manusiawi ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaiki. Setuju? Baik Niko, sekarang kita coba cari solusi bersama ya. Ya, Niko sering datang terlambat pasti punya alasan. Kenapa Niko sering datang terlambat ke sekolah? Begadang, sering main HP jadi kurang tidur. Nah, sering terlambat datang ke sekolah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita ya. Iya. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang cara kamu langgar? Disiplin, betul. Menurut kamu disiplin itu penting tidak buat kamu? Betul, menghargai waktu sangat penting ya, karena memberikan banyak manfaat. Nah, seperti kita juga bisa menghargai orang-orang di sekeliling kita. Dan dengan menghargai waktu, pekerjaan tidak akan menumpuk dan pastinya Niko akan lebih siap belajar ke sekolah kita tidak datang terlambat ya. Iya, jadi kok sudah menunjukkan sikap yang sangat baik yaitu dengan meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu dan tidak terlambat? Saya tidak akan lagi menjaga main HP lagi, Bu. Dan akan mengkonsumsi orang yang lebih mengajar. Iya, baik Niko, kamu sudah menemukan solusinya. Dan Niko akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat datang ke sekolah ya. Nah, sekarang silakan kembali ke kelas. Tetap semangat ya. Sama-sama, selamat berkelas. Ya. Baiklah Bapak Ibu, jadi ketika kita memposisikan kita sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi, jangan lupa di akhir kita harus selalu memberikan semangat kepada peserta didik kita. Apapun yang mereka lakukan, tentunya mereka mempunyai motivasi sendiri, punya alasan sendiri mengapa mereka melakukan hal tersebut. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna, tentunya tidak luput dari kesalahan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sudah selesai untuk materi hari ini. Nah, sebagai pemahaman dari Bapak Ibu, nah saya minta untuk kertas yang warna pink. Warna pink silakan ditulis satu keyakinan kelas yang menurut Bapak Ibu mau diterapkan di kelas. Nah, satu keyakinan kelas saja sebagai pemahaman dari kegiatan diseminasi ini. Ingat, dalam pembuatan keyakinan kelas menggunakan kalimat yang positif. Nah, pakai kalimat yang positif, menghindari kata dilarang, jangan, tidak boleh. Nah, bisa diganti dengan kata-kata yang lain. Silakan Bapak Ibu di kertas warna pink. Jika sudah, boleh ditempelkan ke depan. Silakan, Bu Jenny sudah selesai? Boleh ditempel ke depan Ibu. Pak Haji, silakan. Bu Rani. Ya, ya Pak, ayo Pak. Silakan Pak di sini. Oke. Mengawali dengan doa, mengakhiri dengan doa. Masya Allah Pak Ustadz ya, Pak Haji.
Udah PR katanya. Iya, saling mengingatkan kalau ada teman yang bercanda saat belajar. Betul sekali ya. Jadi memang tadi fokusnya anak-anak itu cuma sebentar. Nah, ini kita mengucapkan, betul sekali mengucapkan kata-kata ajaib. Ini jawaban Bu Rania. Keren sekali. Betul ya. Di SD ini kita penting sekali untuk menyampaikan kata-kata ajaib seperti tolong, maaf, permisi, dan terima kasih. Terima kasih Bu Rani sudah mengingatkan. Ini mungkin kata sederhana tapi maknanya sangat dalam ya. Nah, ada juga yang menjaga kebersihan, meletakkan barang di tempatnya, saling peduli dan menghargai. Nah, baik Bapak Ibu, dari jawaban-jawaban ini insya Allah Bapak Ibu sudah memahaminya dan mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Di sini saya tidak untuk menggurui ya Bapak Ibu, tetapi di sini kita saling berbagi pengalaman, berbagi praktik baik kita, apa yang kita peroleh, terutama yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak ini, saya coba terapkan dan saya diseminasikan di sekolah ini. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu barangkali? Barangkali ada yang mau ditanyakan Bu Jenny? Ya Bu, ada yang mau ditanyakan? Boleh, ya Bu, silakan. Baik, terima kasih Bu Umi atas waktunya. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi tadi sudah mengeluarkan banyak hal. Terus terang saya mendapatkan banyak ilmu ya. Saya kan dari yang Ibu sampaikan ingin saya tanyakan tadi ya. Tadi dipaparkan di depan ada yang namanya sekarang kesepakatan kelas, bukan keyakinan kelas ya. Ya, jadi nanti mau bagaimana kelas itu tergantung keyakinan dari kelas tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, boleh nggak Bu kata-kata keyakinan diganti kesepakatan kelas, boleh nggak? Boleh nggak? Itu saja. Terima kasih. Baik, Bu Jenny, terima kasih atas pertanyaannya ya Bu, bahwa tadi boleh nggak di kelas itu jangan keyakinan kelas, tapi kesepakatan kelas. Nah, sebenarnya kata-kata itu tidak harus satu keyakinan ya Bu ya, tapi ya itu sebenarnya buat mengingatkan saja sebenarnya untuk bahwa nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang kita sepakati itu yang berhal positif seperti itu. Misalnya Ibu mau kesepakatan kelas di kelas boleh saja seperti itu ya Bu ya. Jadi ini hanya untuk membedakan, ini bukan aturan tetapi keyakinan, kesepakatan yang kita sepakati bersama. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, bisa diterapkan di sekolah untuk menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa. Tentunya untuk membantu peserta didik kita berkembang secara maksimal sesuai dengan karakter yang kita harapkan, yaitu karakter profil pelajar Pancasila. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Umi Nur Halimah SPD. Terima kasih Ibu Umi. Insya Allah ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak kita. Baiklah, hadirin yang terhormat, bagi pendidik bisa memimpin dirinya sendiri agar lebih baik dalam menuntun murid agar dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman adalah harapan kita semua. Sehingga mereka dapat membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah, 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 acara pada siang hari ini telah kita ikuti secara bersama-sama. Saya sebagai moderator mohon izin pamit. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.